kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan kita. Dengan iman kita mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita datang dengan hati yang hancur, percaya bahwa Tuhan setia mengampuni dan menyucikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri dan mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni dan sucikan kami oleh darah Kristus. Pulihkan hati kami dan perbaharui roh yang teguh di dalam kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus agar hidup kami berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Saya undang yang masih di belakang boleh maju ke depan. Kita isi bangku yang kosong ada di sebelah kiri. Masih ada kosong. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus hidup, Dia bangkit, jiwa kita pun bangkit. Amin. Amin. Mari kita bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak Allah, hanya Yesus. Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Angkat tangan katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati. Tebus dosa, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dengan imanmu katakan, sebab Tuhan Yesus kami tidak akan gentar Tuhan. Amin. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan dengan imanmu. Sebab Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami tidak akan takut. Kami tidak akan gentar. Karena aku tahu Dia pegang hari esok.
tidak akan gentar, kami tidak akan takut Tuhan. Amin Tuhan. Karena Engkau yang hidup di dalam kami, Engkau telah menang atas maut, Engkau telah bangkit Tuhan. Dan seharusnya jiwa kami pun bangkit. Amin. Kami tidak akan takut akan apapun juga Tuhan. Walau banyak rintangan, walau banyak masalah yang ada di depan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Tuhan yang meneguhkan kami. Ya Tuhan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, because He lives, all fear is gone. All fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kau yang memiliki masalah hari ini, berkatakan dalam imanmu, kami tidak akan gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Rencana-Mu yang dari di atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami percaya. Karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jiwa-jiwa yang menang berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Yes, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kami tidak akan gentar akan apapun juga Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Allahmu dengan segenap hatimu. Hai jiwaku, bangkitlah, semangatlah. Tuhan Yesus telah menang, akan maut. Hai jiwaku yang mulai putus asa, berpengharapanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Jemaat Tuhan yang sedang putus asa saat ini. Amin. Jemaat Tuhan yang sedang lelah, letih. Kami Tuhan Tidak tahu mau seperti apa hidup ini. kuatkan kami Tuhan. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kita. Yes. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Amin. Sebab Dia hidup ada hari esok. Tuhan memberikan rencana yang terbaik bagi kita ke depannya. Haleluya. Saat ini kita memiliki jiwa yang berkemenangan oleh karena kebangkitan Kristus. Yes. Kita mau nyanyikan kemenangan. Tuhan, sembuhkan kami. Tuhan, pulihkan kami. Yes. Tuhan, bangkitkan semangat kami yang berkobar-kobar untuk memuji nama Engkau. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kami patahkan setiap jiwa-jiwa yang malas. Kami patahkan setiap jiwa-jiwa yang putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Jiwa-jiwa yang berkemenangan katakan. Kau hari tengah-tengah kami. Selidiki hati kami ya Bapa. Selidiki hati kami ya Kudus. Katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Yes. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau sudah menguduskan kami saat ini. Engkau sudah mentahirkan kami, sudah menyucikan kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau bangkit, Engkau hidup bagi kami. Dan Engkau membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari, buka hatimu, buka suaramu, berdoa bagi bangsa ini. Kita perlu mendoakan bangsa kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berdiri di bangsa ini, berdoa syafaat bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih anugerah Tuhan berlimpah atas bangsa kami, perlindungan keamanan yang dari Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan keselamatan atas bangsa kami, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus, dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari desa-desa, gunung-gunung. Tuhan berkarya atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan di bangsa kami. Tuhan Engkau memberkati pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah-daerah. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, hati bijaksana, hati yang bertanggung jawab atas setiap tugas yang diemban atas mereka di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden. Berikan hikmat atas Presiden kami ya Tuhan. Di dalam setiap mengambil keputusan, biar kiranya itu keputusan yang terbaik bagi bangsa kami. Bukan untuk golongan, bukan untuk juga pribadi, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kami berdoa, terbongkarlah setiap kejahatan di bangsa kami, yang merongrong bangsa ini, yang memiskinkan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semakin terbongkar lagi, semakin nyata kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kemiskinan di bangsa kami. Diberkati hasil bumi dan hasil laut di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas bangsa Indonesia. Haleluya. Mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja. Kiranya gereja-gereja hadir, boleh membawa kasih terang dimanapun gereja boleh berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat setiap gereja-gereja di seluruh dunia, baik di kota-kota besar, di kota kecil, di pelosok, sampai di kota terpencil sekalipun. Kuasa yang sama Tuhan curahkan atas setiap gereja-gereja. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap gereja-gereja. Saat ini gereja-gereja yang mati dibangkitkan kembali. Roh yang mati menyala-nyala kembali. Roh yang padam bangkit kembali untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, gereja hadir untuk menyembuhkan setiap jiwa-jiwa yang terluka. Gereja hadir untuk menuai jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini. Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan menjadi gembala sidang di setiap gereja-gereja. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Berkuasalah Tuhan atas roh mereka. Biarlah mereka boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Dan kebenaran itu yang terus Tuhan diutarakan kepada setiap jemaat. Kebenaran firman yang sejati yang menghidupkan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan Engkau memberkatinya dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Kasih setiamu menyertai Ibu Gembala kami. Kemanapun dia pergi, di situ rohmu menyertainya. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Tuhan memberikan kuasa, pengurapan yang dari Tuhan atasnya. Tuhan Engkau singkapkan apa yang harus dia sampaikan kepada seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Rohmu yang berbicara, Roh Kudusmu Tuhan yang menaungi Ibu Gembala kami. Biarlah Ibu Gembala kami menjadi Ibu Gembala yang bijaksana, menjadi teladan iman yang baik bagi seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat jumlah kami, tetapi Engkau melihat hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu menjadi jemaat yang taat setia beribadah kepada Tuhan, yang terus mencari Tuhan, merindukan Tuhan setiap waktu demi waktu di dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat-Mu ini Tuhan menjadi teladan iman yang baik bagi banyak orang, menjadi saluran berkat melalui hidup mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, berkati pasangan suami istri, berkati anak-anak. Kami rindu Tuhan, di dalam setiap keluarga ada misbah keluarga, di mana Tuhan di dalam keluarga dibangun iman yang teguh. Oleh karena itu Tuhan, kami merindukan setiap keluarga-keluarga di GBI Gading Serpong bertumbuh di dalam iman, di dalam nama Yesus, dan terus berharap hanya kepada Tuhan.
Walaupun kondisi kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, apapun hari esok. Oleh karena itu Tuhan kami percaya ketika keluarga bersatu, maka Allah hadir untuk menyertai. Allah hadir untuk membangkitkan. Allah hadir untuk menghidupkan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu meneguhkan kami. Firman ini menguatkan kami. Firman ini untuk terus kami taat kepada Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi, biarlah kami berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan saat ini. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas setiap mereka. Kami datang tidak sama. Ketika kami pulang membawa sorak-sorai dari Tuhan. Membawa pengharapan, membawa kedamaian, membawa sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Inilah menjadi doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bagi pekerjaan kami, bagi keluarga kami Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin, Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, penebusku. Penebusku, oh, penebusku, penebusku. Ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin Tuhan, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia tak menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, penebusku, penebusku. Ya Yesus, penebusku, penebusku. Ya hiduplah. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Katakan, aku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Sebarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan. Sebelum duduk, lihat dulu kiri kanannya. Sebelum duduk, lihat dulu kiri kanannya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, yuk bangkit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Akan ada pengumuman yang disampaikan oleh saya. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa ancaman digital bukan sekedar masalah teknologi, tapi manipulasi relasi kuasa. Child grooming kini menyusup lewat media sosial, memicu kekerasan berbasis gender, mulai dari paksaan konten intim hingga ancaman penyelewengan seksual. Yuk Bapak Ibu, jangan biarkan buah hati kita, anak-anak kita menjadi korban di ruang digital yang tak terbatas ini. Di zaman ini makin banyak kejahatan melalui digital. Jadi mari kita ikuti pembahasan tentang peranan orang tua dan gereja dalam mendeteksi dan antisipasi bahaya child grooming. Kita akan adakan di hari Sabtu tanggal 18 April. Tanggal berapa Bapak Ibu? 18. Jam 4 sore di rumah Bapak Epi. Bapak Epi ada di depan. Untuk alamat akan menyusul, boleh ditanyakan ke sekretariat atau ke Bapak Epinya langsung. Kita semua ikut. Kita sama-sama belajar. Katakan yes. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian Bapak Ibu oleh adik kita, anak kita, Gretchen. Shalom Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya. Saya Echen dan saya akan menyaksikan apa yang terjadi di Super Kids. Pertama di Super Kids saya belajar tentang bagaimana Tuhan itu kayak bagus di hidup saya, dan saya belajar bahwa saya harus lebih beriman kepada Tuhan. Dan sejak kecil saya belajar bahwa Tuhan menyelamatkan saya dari dosa dan saya harus hidup di dalam Kristus. Di Super Kids ada beberapa kegiatan yaitu lomba cerdas cermat Alkitab, VBS, dan field trip untuk mengenal lebih banyak tentang Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membawa anak-anak bersekolah minggu di GBIGS Super Kids. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Bapak Ibu. Dari sekecil ini sampai dia sudah dari bayi bahkan sampai sekarang udah lebih tinggi dari saya. Dia tetap mengenal Kristus karena dididik dari kecil, dari dini di Super Kids. Jadi Bapak Ibu yang punya cucu, yang punya anak, boleh ajak anak-anaknya untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi di ibadah Super Kids jam 8 pagi. Setiap hari Minggu. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dipulihkan oleh suara Tuhan melalui hamba Tuhan.
Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu kami berkemenangan. Karena salib-Mu kami dikuatkan. Dan karena salib-Mu kami diselamatkan. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Oleh karena penebusan darah Kristus yang membuat kami bertahan sampai detik ini Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan bahwa Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa suara Tuhan, tanpa jamahan Tuhan, kami kosong Tuhan. Engkau yang memenuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu Pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Katakan Bapak Ibu, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Nya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap kami, melawat setiap pribadi. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Tetapi satu hal yang Engkau sudah berikan kepada kami, yaitu kemenangan Engkau sudah berikan. Sebab itu ya Bapa, biar kami mau hidup di dalam kebangkitan Kristus setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Silakan Engkau berfirman bagi kami. Saat ini kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman. Yang siap menerima firman Tuhan kita katakan bersama. Amin, amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Waduh, ini hari pada kemana ini? Banyak yang tidak ada ini ya. Saya berdoa supaya jemaat GB Gading Serpong adalah jemaat yang setia. Jemaat yang rajin. Jemaat yang semangat. Jemaat yang bersaksi. Ya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya minta maaf sampai ini kita belum bisa pakai TV-nya di sini masih masalah. Jadi saya tidak bisa menyampaikan melalui PowerPoint kepada Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya minta perhatian kita, amin. Amin. Perhatian kita serius. Benar-benar kita fokus supaya kita tidak kehilangan, tidak terlewatkan firman yang akan disampaikan, jangan sampai kelewat gitu ya. Tetapi kita benar-benar bisa menerimanya, menangkapnya dan memahaminya. Tertanam di dalam hati kita. Hari ini temanya adalah hidup berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Yuk kita sama-sama ulangin kata ini. Hidup berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Kita akan baca semua, buka Alkitabnya, apakah itu Alkitab di gadgetnya atau Alkitab buku, silahkan. Kita buka dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Saya akan baca 13, kita bergantian, cukup banyak pembacaan hari ini. Saya harap kita semuanya menyimaknya dengan baik. Saya baca ayat yang ke-13 bergantian, ayat 33 kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Ya, Lukas 12 ayat 13 saya mulai. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Silakan.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sama-sama, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu Saudara, kisah ini selalu kita akan baca dan bahas setiap hari raya Paskah. Kisah ini begitu luar biasa. Ini menggambarkan sungguh-sungguh manusia, kondisi manusia yang memang penuh dengan kelemahan. Dan saat ini kita akan membahasnya sesuai dengan tema kita, hidup berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Yang pertama, saudara, kita menemukan bahwa dari peristiwa ini kebangkitan Kristus membuka mata rohani. Kebangkitan Kristus membuka mata rohani. Kebangkitan Kristus akan menuntun kita mengerti akan firman Tuhan. Kalau sebelumnya kita tahu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru,
Tetapi kita benar-benar bisa memahami ketika kita memahami makna kebangkitan Kristus. Pemahaman para murid dikoreksi dan dibetulkan. Mereka dengan jelas di dalam ayat 21 tadi dikatakan bahwa mereka sebelumnya mengharapkan Yesus itu sebagai pembebas dari penjajah Romawi. Pembebas secara jasmani. Di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi kedua murid yang akan kembali ini jelas pemikiran mereka itu keliru, pemahaman mereka keliru, pengharapan mereka keliru akan Yesus. Tetapi ketika Yesus ada bersama dengan mereka, mereka dibukakan bahwa Kristus bukan datang untuk hal-hal jasmani, melainkan untuk membebaskan manusia dari musuh terbesar manusia, yakni dosa dan maut. Jadi Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih esensi, jauh lebih dibutuhkan oleh manusia dari sekadar kebutuhan jasmani, yaitu membebaskan manusia dari dosa dan maut. Memulihkan manusia kepada tujuan awal diciptakannya manusia, yakni manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu dipulihkan, dikembalikan kepada manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, kalau kita melihat kedua murid ini, yang satu bernama Kleopas, yang satu tidak diberitahu namanya siapa, temannya Kleopas lah begitu ya. Nah, bukankah seringkali hal keliru yang sama ini juga menimpa, juga terjadi kepada pemahaman orang Kristen saat ini? Berapa banyak kita hanya mengharapkan Tuhan sebagai penolong kita. Kalau saya tanya saudara satu-satu, coba gambarkan. Nah, minggu lalu ya, icebreaker ya, waktu hari Kamis ya. Kan icebreaker Kak Esther bilang, satu kata, gambarkan tentang pengorbanan Kristus. Satu kata. Nah, kalau saya mau tanya kepada saudara, coba berikan satu kata yang saudara gambarkan tentang Kristus. Siapakah Kristus bagi saudara? Secara jujur. Saya yakin banyak dari kita yang beredar di sekitar kebutuhan jasmani. Sebagai penolong, sebagai penghibur, ya, sebagai penyembuh, sebagai apa lagi? Sebagai yang memberkati kita, agar kita punya penghasilan, agar kita punya rumah, agar kita punya kendaraan yang layak. Sebagai Tuhan yang memberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau jujur, seringkali pemahaman kita kepada Tuhan sebatas itu. Mungkin kita bilang Tuhan itu juru selamat saya, tetapi mungkin kita hanya copy paste doang kata itu. Kalimat itu kita hanya copy paste, tetapi kita sendiri sebetulnya kurang memahami apa sih yang dimaksud dengan juru selamat. Nah, saudara, Yesus datang untuk membetulkan pola pikir kita yang keliru. Saya mau katakan dia mati dan bangkit
bukan untuk masalah-masalah sepele seperti itu. Kenapa saya bilang sepele? Saudara mungkin bilang, itu bukan masalah sepele bagi saya. Itu masalah serius bagi saya. Karena saya butuh kecukupan setiap hari. Saya butuh kesehatan. Saya butuh pertolongan. Benar saudara. Tapi mengapa saya bilang sepele? Karena sifatnya itu semua, masalah-masalah itu sifatnya hanya sementara. Itu sebabnya saya katakan sepele. Karena dibandingkan dengan apa yang Yesus berikan, itu sifatnya kekal. Dampak dosa sifatnya kekal, saudara. Akibat dari dosa itu sifatnya kekal. Jadi kalau kita hanya menggambarkan atau memahami Yesus yang mati dan bangkit hanya untuk kebutuhan jasmani kita, itu yang saya bilang sepele. Untuk itu Yesus gak perlu mati, dia gak perlu bangkit bagi kita. Tetapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang sifatnya kekal, yang tidak ada batas waktunya. Masalah kita paling hanya memakan waktu berapa lama, saudara? Umur kita aja juga paling lama berapa tahun? Berapa tahun, saudara? Alkitab katakan 70 tahun, kalau lebih 80 tahun. Sekarang saya sudah mau 70 tahun nih saudara nih. Haleluya. Masih bisa jalan-jalan. Puji Tuhan. Tuhan kasih, saya bersyukur Tuhan kasih kaki saya kuat. Karena ada banyak orang diserang kakinya. Saya bersyukur. Bentar lagi, 2 tahun lagi, udah 70. Alkitab bilang 70 tahun. Kalau kuat 80. Tapi nanti bonusnya apa saudara? Kesusahan, penderitaan, banyak keluhan. Ya. Teman saya masuk 70. Teman saya nih masuk 70 waktu saya temu dia sudah umur 71 atau 72. Lalu dia katakan masuk 70 kerasa bedanya. Kerasa bedanya. Saudara, kalau orang sudah umur udah di atas 65 tahun, itu setiap tahun perlu bersyukur. Benar. Ibu Cindiok berapa sekarang? Hah? 62. Pak Tenglan? Hah? Berapa? 65. Iya. Pak Agus? 78. Tepuk tangan dulu. Haleluya. Luar biasa. Ya, coba. Pak Agus umur 70-an kerasa ada bedanya? Ada bedanya ya? Beda ya? Benar. Iya, itu teman saya juga bilang, waktu 60-an belum terlalu, begitu masuk 70-an kerasa katanya. Kerasa. Nah, artinya umur kita aja cuma paling lama juga 80. Apalagi masalah yang kita hadapi. Gak bakal lebih dari itu bukan. Nah umur kita aja paling lama 80. Masalah yang kita hadapi yang gak bakal lebih dari itu. Itu makanya saya bilang sementara. Yang Yesus lakukan bukan untuk yang sementara itu. Meskipun itu Tuhan berikan juga sebagai bonus. Tetapi yang lebih penting dari itu, kebangkitan Yesus membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Kita bisa melihat kesetiaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita.
kekurangan kita. Itu kebangkitan Kristus membuka mata rohani kita akan kehidupan kekal yang terbuka di hadapan kita. Nah, cuma saudara yang menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh adalah perasaan dan pemikiran ini, saudara, yang bahaya nih. Hati-hati dengan ini. Saya sudah cukup. Sayang saya tidak bisa memperlihatkan. Apa maksudnya? Kadang kita berpikir begini, ini nih perasaan ini harus hati-hati. Saya sudah cukup rohani. Sebetulnya kita perasaan itu tuh kita ada karena apa? Karena kita takut kenyamanan hidup kita terusik. Waduh, kalau saya tambah rohani, nanti saya kayaknya udah gak asik lagi. Saya gak bisa dong lakukan itu gitu-gitu lagi tuh dengan teman-teman. Saya gak bisa dong lakukan ini. Saya gak bisa dong nonton film porno lagi dong. Jadi lalu kita mulai membentengi diri kita dengan perasaan itu. Saya sudah cukup rohani. Udah puas saya dengan rohani saya. Hati-hati. Ini membutakan mata rohani kita. Lalu juga ada yang mengatakan saya sudah cukup berkorban. Ini sering orang katakan supaya apa? Sebetulnya dia takut kenyamanan tenaganya terusik. Saya sudah cukup berkorban. Wah, dengan bangganya, dengan tinggi hatinya, saya sudah cukup berkorban. Sebetulnya dia hanya tidak mau kenyamanan tenaga dia menjadi terusik. Ada juga bilang, saya sudah cukup memberi. Sebetulnya karena takut kenyamanan uangnya terusik. Sebab itu dia bilang saya sudah cukup memberi. Lalu ada juga bilang saya sudah cukup melayani. Itu sebetulnya karena apa, saudara? Karena takut kenyamanan waktunya terusik. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya sudah cukup, kita akan membatasi Roh Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Kita membatasi kuasa kebangkitan itu bekerja lebih lagi di dalam hidup kita. Perasaan sudah cukup ini memadamkan hati kita untuk berkobar-kobar. Padahal firman Tuhan katakan apa? Apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu saudara, di dalam Tuhan, dalam memberi, di dalam melayani tidak ada kata cukup. Yesus saja mengatakan kata sudah selesai ketika dia menyerahkan nyawanya. Sebelum dia menyerahkan nyawanya dia tidak bilang sudah selesai. Sampai titik darah penghabisan. Dia baru katakan sudah selesai. Saudara, perhatikan dua murid yang diceritakan ini. Ketika mereka dibukakan mata rohani mereka, maka dituliskan bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan kitab suci kepada mereka. Jadi kalau saudara saat ini periksa hatimu. Kalau saudara suka bilang begitu, saya sudah cukup. Enggak usah lagi. Saya sudah cukup. Hati-hati, itu bukan dari Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus bekerja, maka yang ada adalah
Dia mengobarkan semangat kita. Dia mengobarkan hati kita. Dia mengobarkan apa yang dapat kita lakukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita menyala-nyala bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, kebangkitan Kristus merubah tujuan hidup. Katakan, kebangkitan Kristus merubah tujuan hidup. Ya, silahkan masuk. Pada ayat 13, di ayat 13 kita membaca bahwa dua orang murid ini meninggalkan Yerusalem di hari Paskah. Coba ayat 13, Pak Epi tolong baca. Tadi ayat 13. Pada hari itu juga. Ya, pada hari itu juga. Hari apa itu yang dimaksud? Kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, itu adalah cerita tentang kebangkitan Yesus. Jadi di hari yang sama, hari Yesus bangkit, hari Paskah, mereka meninggalkan Yerusalem untuk pergi ke kampung Emmaus. Mereka pergi dalam keadaan apa, saudara? Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan galau. Mereka meninggalkan Yerusalem. Meninggalkan persekutuan dengan para murid. Untuk kembali kepada kehidupan lama mereka. Namun, luar biasanya, Yesus yang bangkit mengasihi mereka. Dia datang, dia menghampiri mereka di perjalanan hidup mereka. Perhatikan pertanyaan Yesus kepada mereka, saudara. Di ayat yang ke berapa itu yang Yesus bertanya? Ayat 17, betul. Apa ya Yesus bagaimana bertanyanya? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya lihat di dalam bahasa Inggris, di dalam yang YLT, yang literal translation, kok jadi bisa blank. Dikatakan begini, what are these words? What are these words that ye exchange with one another, walking and ye are sad? Jadi bukan cuma apa yang kamu perbincangkan, tetapi dan itu yang membuatmu sedih. Dan kamu sedih. Kalau di kita, maka berhenti mereka dengan muka muram. Tetapi di dalam bahasa Yunani-nya juga saya pelajari bahwa itu adalah bagian dari pertanyaan Yesus. And ye are sad. Dan kamu sedih. Apa yang kamu perbincangkan dan kamu jadi sedih gitu ya. Yesus bertanya itu, perhatikan saudara. Bahwa Yesus peduli bukan saja akan apa yang kita bicarakan. Halo? Tetapi juga akan perasaan kita. Jangan dipikir ketika saudara ngobrol berdua, bertiga, bersepuluh, ngobrol apa, terus engkau berpikir Yesus gak peduli dengan omongan kita. Pikiran itu keliru. Yesus peduli. Yesus tahu dan pengen tahu. Apa sih yang kamu ngomongin? Sebab itu kebangkitan Yesus juga merubah komunikasi kita. Kalau saudara sadar, memahami bahwa saudara punya Tuhan yang hidup, maka saudara akan menjaga komunikasi saudara dari hal-hal yang
tidak senonoh, dari hal-hal yang tidak baik. Sebab Tuhan peduli akan apa yang kita bicarakan. Yesus bertanya sekarang, kalau pertanyaan itu diajukan kepada saudara, apa sih yang engkau percakapkan? Dan Yesus bertanya kepada dua murid itu, apa yang engkau sedang percakapkan di dalam perjalananmu tadi dan engkau sedih? Luar biasa, Yesus peduli akan perasaan kita. Memang kalau Yesus tidak bangkit, di dalam 1 Korintus 15 mengatakan sia-sia kepercayaan kita. Nih, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita ada di sini. Sia-sia ibadah kita. Sia-sia waktu yang saudara korbankan untuk datang ke tempat ini, sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, untuk apa saya berkhotbah saat ini? Sia-sia pemberitaan firman, sia-sia pelayanan Cindy, sia-sia pelayanan seluruh tim musik, sia-sia Pasianturi jalan dari jauh Ciseeng untuk kemari. Bukan cuma hari Minggu, mulai dari hari Sabtu untuk latihan. Kalau Yesus tidak bangkit, semua itu sia-sia. Itu 1 Korintus 15, Paulus mengatakan demikian. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka apa bedanya Yesus dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya? Semua pemimpin dunia ini mati, saudara. Buddha mati, Siddhartha Gautama mati, Muhammad mati, Kongfucu mati, Maria mati, pemimpin lainnya juga mati, Mao Zedong mati. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, apa bedanya? Lalu bagaimana orang mati bisa menyelamatkan orang lain? Orang dia sendiri mati. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana orang mati bisa membawa kita kepada keselamatan dan memberi kehidupan? Jadi jika dua murid ini merasa sedih, ya karena mereka berpikir bahwa Yesus mati. Dan itu mereka lihat. Mereka lihat dan mereka menjadi saksi sendiri. Yesus sudah mati di salib. Dan mereka walaupun dapat dengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup melalui kata para perempuan, dia tidak percaya. Jadi kedua murid ini hidup di dalam fase Yesus mati. Saudara, kalau engkau hidupmu masih dalam fase Yesus mati, engkau tidak punya harapan. Saat ini kalau engkau ada dalam perasaan seperti itu, saya seperti enggak punya harapan. Saya enggak tahu masa depan saya seperti apa. Saya mau katakan, engkau masih dalam fase Yesus mati, Tuhanmu mati. Itu sebabnya tidak ada sukacita dalam hatimu. Tidak ada pengharapan di dalam hatimu. Tidak ada damai di dalam hatimu. Karena engkau masih ada di dalam fase Yesus mati. Tetapi ketika mata rohani mereka terbuka dan mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang telah bangkit, maka tujuan mereka pun berubah.
mereka kembali ke Yerusalem. Begitu nginep 1 malam, ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus langsung menghilang dan mereka langsung berkobar-kobar dan mereka langsung kembali. Enggak pakai nginep 2 malam. Mereka langsung kembali ke Yerusalem. Nah saudara, Yerusalem bicara tentang bait Allah. Yerusalem bicara tentang persekutuan umat Tuhan. Koinonia. Yerusalem bicara tentang panggilan Tuhan. Saudara, kalau engkau saat ini sedang berjalan meninggalkan panggilanmu, kalau saat ini engkau sedang berjalan meninggalkan persekutuan dengan orang percaya, kalau saat ini engkau sedang berjalan meninggalkan rumah Tuhan, engkau masih di dalam fase Yesus mati. Engkau perlu berjumpa dengan Yesus yang hidup. Engkau perlu dibukakan mata rohanimu. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus yang hidup, itu akan membuat engkau balik arah. Tujuan hidupmu menjadi berubah. Yang tadinya engkau meninggalkan pelayanan, tadinya engkau meninggalkan persekutuan, tadinya engkau tidak ada roh doa lagi, engkau tujuan hidupmu berubah. Kalau engkau mengalami dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Kebangkitan Yesus seharusnya mengubah pelayanan saudara, mengubah ibadah saudara, mengubah hidup saudara, mengubah cara kerja saudara. Timothy Keller mengatakan, kebangkitan Kristus merombak ulang kehidupan orang Kristen secara menyeluruh. Jadi kalau saudara renovasi rumah, ada orang yang renovasi rumah cuman bikin kamar, bagian belakang dibangun, sebagian tidak diapa-apain. Itu bukanlah hasil dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus seperti orang yang merombak total rumahnya. Itu rumah gak disisain apa-apa. Rombak total. Bahkan fondasinya pun dirombak. Itu kehidupan yang dijamah oleh kebangkitan Kristus. Dikatakan kebangkitan Kristus merombak ulang kehidupan orang Kristen secara menyeluruh. Kebangkitannya menghadirkan hadirat Allah di sorga ke bumi. Itu luar biasa. Jadi hadirat Allah. Makanya kita suka berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana itu bisa terjadi saudara? Itu terjadi melalui kebangkitan Kristus. Dan itu terjadi melalui siapa? Melalui kita orang-orang percaya. Kita menghadirkan hadirat Allah ke bumi ini. Nah, karena saudara bukan memiliki Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup, yang sanggup memimpin hidup saudara. Kita mampu. Kita menjadi saluran dari kuasa kemuliaan Tuhan. Dan di dalam Kristus kelak kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Karena ia bangkit maka pengharapan kita menjadi tidak sia-sia.
tujuan kita menjadi jelas. Semua anak-anak Tuhan harusnya punya tahu tujuan hidupnya kemana. Gimana tujuan hidupmu? Back home lah. Kan gitu dong. Where I belong. Back home where I belong. Itu tujuan hidup saya. Kembali pulang ke tempat asalnya saya. Di mana asalnya saya? In heaven. Di surga. Bersama dengan Kristus. Kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita menjadi jelas. Menjalani hidup seperti ini akan mengubah segalanya, saudara. Mengubah cara kita bekerja. Bahwa pekerjaan itu bukan lagi tujuan hidup kita. Pekerjaan itu hanya tools, alat supaya kita bisa jadi berkat. Merubah cara kita melayani, bahwa kita bukan lagi cari muka di dalam pelayanan. Mukanya sudah ada di sini, jadi nggak usah dicari-cari. Kita nggak usah cari nama dalam pelayanan, nggak usah. Ya, kita tujuannya udah jelas. Yang gak mau kita senangkan hanya Tuhan. Kita juga berubah cara kita berkeluarga. Kita merubah itu cara kita memandang kematian. Kematian itu bukan sesuatu lagi yang menakutkan. Udah banyak orang ya, siapa yang rindu? Rindu ketemu Tuhan. Angkat tangan semua. Pertanyaan kedua, siapa yang sudah siap mati? Nggak ada yang mau angkat tangan. Lalu bagaimana caranya kita ketemu Tuhan? Sedangkan kematian itu adalah jembatannya. Jembatannya kita nggak mau, bagaimana dong? Ya. Jadi kita memandang kematian juga dengan cara yang berbeda. Kita juga memandang hubungan, relasi itu dengan cara yang berbeda. Ya orang kalau saudara punya pacar bukan satu iman, saudara putusin aja udah. Gak usah repot-repot. Karena itu gak sesuai dengan tujuan hidup saudara. Kalau nggak satu iman, udah. Itu bukan orangnya. Nah gitu. Oke, I know now that you are not for me. Nah, saya tahu sekarang kamu bukan buat saya. And I am not for you. Udah. Gitu aja kok repot. Ya. Asal kita memang sudah tahu tujuan kita itu kemana. Kalau kita tahu, semua berubah. Cara kita memandang kekayaan berubah. Kita sudah tidak lagi diperbudak oleh kekayaan. Cara kita memandang keberhasilan pun berubah. Cara kita memandang kekuasaan berubah. Tuhan bilang siapa yang mau jadi yang terbesar harus jadi yang terkecil. Bukan dilayani tetapi melayani. Oh itu luar biasa. Jadi kita berubah itu. Kalau engkau mengerti, memahami kebangkitan Kristus. Bangkitan Kristus merubah tujuan hidup kita. Lalu yang ketiga saudara, kebangkitan Kristus membawa kita kepada dimensi sudah tapi belum. Kali lagi saya mau katakan, kebangkitan Kristus membawa kita kepada dimensi sudah tapi belum.
Wah pasti maksudnya sudah tapi belum, kayak teka-teki aja ini. Dengarkan saudara. Melalui kebangkitan Kristus, maka kita sudah memperoleh apa saudara? Kuasa Allah. Kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita kuasa Allah. Kisah 1 ayat 8 mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa diberikan untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Bukan kuasa untuk memerintah maupun menguasai orang lain. Kita mendapatkan kuasa apa lagi? Kuasa menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu sudah diberikan. Melalui apa? Kebangkitan Kristus. Kita sudah diberikan kuasa. Yes. Dan kita hidup di atas kuasa yang diberikan oleh Yesus. Kuasa atas apa lagi? Atas setan. Karena Tuhan bilang, aku sudah mengalahkan maut. Aku sudah mengalahkan dosa. Dan dengan kuasa itu kita pun bisa menang atas setan dan segala godaan-godaannya. Lalu yang apalagi yang kita peroleh? Yang sudah kita peroleh hidup baru. Melalui kebangkitan Kristus kita memperoleh hidup baru. Tuhan sudah memberikannya. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita semua sudah memiliki hidup baru. Sebab itu Tuhan bilang, Rasul Paulus di dalam suratnya mengatakan, tanggalkan manusia lama. Tetapi kenakan manusia baru. Karena kita sudah memiliki hidup baru. Lalu apalagi yang kita miliki dengan kebangkitan Yesus? Roh Kudus. Kisah 2 ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di dalam hati saudara. Dia ada menguasai hidup saudara. Roh Kudus. Luar biasa. Itu sebuah pemberian yang paling besar. Yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana enggak paling besar? Roh Allah ada di dalam kita, itu luar biasa. Dia yang begitu besar mau tinggal di dalam kita ini. Itu luar biasa. Makanya waktu Esther bilang, coba kasih satu kata. Saya cuma bilang ajaib. Segala sesuatu yang diperbuat itu ajaib. Gak masuk dengan akal pikiran kita ini. Gak masuk. Roh Kudus diberikan Tuhan bagi kita. Namun kerajaan Allah belum semuanya kita nikmati secara sempurna. Jadi sudah tapi belum. Kita belum menikmati kerajaan Allah secara sempurna. Dan karena kita masih berada di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan, kapan itu bisa terlaksana? Nanti ketika Yesus datang
kedua kali. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Berapa yang percaya akan hal itu? Nanti, belum sekarang. Dan itu akan sebentar lagi, saudara. Anginnya sudah kerasa. Gejalanya sudah ada. Sebentar lagi. Dia akan mendirikan kerajaannya secara penuh. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Nah, sementara itu kita masih ada dalam penderitaan. Kita belum menerima kemuliaan yang sesungguhnya. Belum. Jangan bingung ya jika ada penderitaan. Karena kita ada masih di dalam dimensi belum. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti hidup dalam dosa. Beda jatuh dan hidup. Jatuh mungkin karena kitanya, mungkin hawa nafsu kita menguasai kita, atau kita tidak hati-hati, kita lengah, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi bertobat setelah itu. Kita bisa bertobat. Nah, saudara, sebab itu bertobat itu bukan sekali, setiap hari. Kita bisa mengalami kematian. Karena kita masih hidup dalam ketegangan antara sudah dan belum. Sudah tapi belum. Nah, sebab itu di gereja pun juga begitu. Gereja pun mengalami sudah tapi belum. Sebab itu banyak gereja juga yang mengalami, ada di situ perpecahan lah, ada di situ hal-hal yang tidak baik terjadi. Ya kita harus sabar. Karena apa? Enggak boleh menghakimi. Karena memang kita masih ada di dalam ketegangan sudah tapi belum. Tetapi enggak berarti udah kalau gitu kita hidup, udahlah namanya juga kita memang belum, ya udah. Kita tidak boleh juga begitu. Karena firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau berusaha. Seperti Paulus mengatakan, aku menanggalkan dan berlari-lari. Untuk apa? Mencapai tujuan. Kita juga nggak bisa terus akhirnya ya udah kalau gitu santai-santai aja. No. Disitulah titik kritis dari periode sudah tapi belum ini. Karena di area inilah kita harus mengalami proses pertumbuhan iman. Justru di area sudah tapi belum inilah Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah. Tuhan mengharapkan kita bertumbuh. Dan Tuhan mengharapkan kita menjadi saksi. Sama seperti proses padang gurun, saudara. Umat Israel sudah keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sudah keluar melalui Laut Merah, sudah keluar, tetapi dia belum mengalami tanah perjanjian. 40 tahun mereka di padang gurun untuk apa? Di situ mereka diproses.
Di situ mereka didewasakan. Di situ mereka belajar mengenal Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan, dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, luar biasanya adalah, ini luar biasa, kalau saya menilai ini luar biasa. Di masa sudah tapi belum inilah Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya. Sebab nanti kalau sudah masa belumnya ini sudah menjadi sudah, maka sudah gak perlu ada kesaksian. Udah gak perlu lagi saudara itu mewartakan Injil, udah gak perlu. Karena semua kerajaan Allah sudah turun secara sempurna. Udah gak perlu. Justru di saat inilah, di saat sudah tapi belum ini, Tuhan mau pakai kita untuk jadi saksinya. Allah mau menghadirkan kerajaannya di dunia melalui hidup kita, itu luar biasa. Siapa saudara, siapa saya, Tuhan mau pakai kita. Kita yang penuh banyak kekurangan, tapi Tuhan tetap mau pakai kita. Itu luar biasa. Di fase ini kita bisa mewartakan kerajaan Allah melalui hidup kita yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Mari kita, sebab itu 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, sebab itu berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita saat ini. Dan biarlah kita mau hidup di dalam hidup yang berkemenangan, karena Kristus sudah bangkit. Tuhan kita hidup dan Dia mau pakai kita. Dia mau pakai kita. Jangan pernah menyerah di dalam keadaan sudah tapi belum. Bersyukur untuk yang sudah dan mengejar kepada yang belum. Tuhan memakai kita semua. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian itu. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebelum saya doa dan terus kepada doa berkat, satu hal saya mau menjelaskan sekali lagi mengenai child grooming, saudara. Child grooming. Saudara, saat ini ini suatu kondisi yang banyak terjadi, yang sudah membahayakan, sudah dalam taraf membahayakan. Apa itu child grooming? Child grooming itu adalah sebuah proses manipulasi. Proses manipulasi yang dikerjakan, yang dilakukan biasanya oleh orang-orang dewasa. Sasarannya apa? Sasarannya anak-anak kecil dan anak-anak teens, anak-anak remaja awal. Maksudnya untuk apa? Untuk mengeksploitasi. Biasanya dengan cara apa? Dengan cara biasanya pendekatan. Baik-baik dahulu. Banyak suka dikasih macam-macam. Pokoknya pendekatan sampai itu anak merasa nyaman dengan orang ini dan biasanya mulai dilakukan tindakan-tindakan pelecehan. Ini banyak terjadi. Dan anak biasanya yang mengalami itu enggak pernah mau ngomong. Karena diancam, karena takut. Enggak pernah mau ngomong. Orang tua tidak tahu. Sebab itu saya undang setiap orang tua nih. Ataupun yang calon-calon orang tua. Mari dengarkan hari Sabtu di rumahnya Pak Epi. Kita akan belajar bagaimana mengenali dulu, kita mau tahu. Terus bagaimana caranya kita itu
Bukan cuma mendeteksi tapi bagaimana antisipasi supaya tidak terkena, ya, supaya anak-anak kita selamat. Ya, khususnya nih saudara yang punya anak-anak masih kecil. Sekarang itu pedofil itu luar biasa. Dan saudara nggak pernah tahu anak saudara pegang handphone setiap hari. Saudara nggak pernah tahu dia bicara dengan siapa. Saudara nggak pernah tahu dia chatting dengan siapa. Emang saudara bisa tiap hari saudara prototin, kamu dengan siapa, saudara juga mungkin gak punya waktu untuk itu. Dan itu banyak terjadi. Jadi sebelum itu terjadi kepada anak-anak saudara, saudara mari dengarkan, belajar. Ya adik, saya undang, tahu rumahnya Pak Epi kan adik? Tahu kan? Datang ya, hari Sabtu jam 4. Ya. Ricky, Rahel bisa datang karena calon orang tua, juga Samuel sama Ika bisa datang ya, calon orang tua ya, Esther juga, Nara datang, kamu sebentar lagi punya anak ya, dan semua yang punya anak kecil dan anak-anak teens, yang di bawah umur 16 tahun anaknya saya undang. Ya, jangan sampai udah terjadi, saudara malah nggak tahu apa-apa. Tau-taunya anak saudara sudah jauh, sudah jauh terperosok, dan kita baru tahu belakangan sudah repot. Ya, jadi sekarang nggak zamannya cuma anak perempuan yang bikin susah, anak laki sama resikonya, sama. Ya, zaman sekarang ini sama. Jadi anak perempuan zaman dulu punya anak perempuan itu yang kita khawatir. Anak sekarang anak laki pun sama khawatirnya, sama. Ya. Jadi saya undang semuanya, kita datang ke rumahnya Pak Epi, jangan khawatir nanti ada konsumsinya dah. Walaupun bukan tuan rumah yang nyediain, ada konsumsinya. Jadi mari datang ya. Kenapa dibikin nih rumahnya Om Epi? Kenapa bukan di gereja aja? Ya, supaya suasananya juga lebih kekeluargaan ya, kita lebih santai, lebih nyaman ya, seperti itu. Oke, semuanya bisa hadir ya, saudara yang peduli dengan itu mari hadir. Oke, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, yes, karena ku Dia yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti, yes, sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia
jadi berarti. Jadi berarti Sebab Yesus hidup. Karena Engkau hidup, kami memiliki bukan Tuhan yang mati. Kami memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Kami memiliki Allah yang berkuasa. Ya Yesus. Kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus. Kami tidak perlu hidup di dalam ketidakpastian. Kami tidak perlu hidup di dalam kegagalan. Kami tidak perlu hidup di dalam masa depan yang suram, Tuhan. Karena Engkau hidup. Engkau menyediakan bagi kami pengharapan yang abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merasakan bahwa kami tidak sendiri di dunia ini. Karena kami memiliki sahabat yang hidup, yang mau dan sanggup menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau hidup, Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami. Yang memberikan kepada kami tuntunan. Yang memberikan kepada kami Tuhan penghiburan yang sejati. Terima kasih karena kekuatan Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak karena kebangkitan-Mu, karena Engkau hidup mengubah cara hidup kami. Mengubah arah hidup kami. Kami tidak lagi perlu khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Karena Engkau sudah menyediakan bagi kami tempat yang abadi. Dan itu menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih. Bukan lagi Tuhan kekuasaan. Bukan lagi nama tenar. Bukan lagi harta. Bukan lagi kemewahan. Bukan lagi apapun yang ada di dunia ini yang menjadi tujuan kami Tuhan. Tetapi kami memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Melebihi dari hidup kami sendiri. Yaitu hidup kekal di surga bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak. Biarlah di masa sudah tapi belum ini. Kami boleh sungguh-sungguh produktif bagi Engkau. Kami mau menghasilkan buah. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami mau menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan nama Yesus. Kau pakai kami. Kalau kami boleh Engkau tempatkan di tengah-tengah mereka. Pakai kami ya Bapa. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Beri kepada kami keberanian. Beri kepada kami Tuhan kerinduan. Kasih yang begitu besar yang melimpah. Yang ingin melihat mereka selamat. Terima kasih ya Tuhan Kau pakai setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih biar kira jemaat-Mu menjadi jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang setia. Jemaat yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapak. Dan jemaat yang kuat di tengah-tengah cobaan sekalipun. Kami boleh kuat bukan karena usaha kami. Kami boleh kuat karena pertolongan Roh Kudus ada menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan akan seminar Tuhan tentang child grooming pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Engkau juga yang akan memimpin dan Tuhan juga yang akan memberikan kepada setiap orang tua kerinduan. Ingin Tuhan untuk mengetahui dan belajar dan agar kami boleh melindungi keluarga kami, melindungi anak-anak kami dari bahaya-bahaya yang coba dikerjakan oleh iblis. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan berkati setiap anak-anakku yang hadir saat ini. Kau berkati usaha kami sepanjang minggu ini. Ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kau menjauhkan dari segala hal yang tidak baik. Jauhkan dari kejahatan. Jauhkan dari celaka dan malapetaka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat yang hari ini tidak hadir. Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada, Engkau tahu keberadaan mereka. Dan Tuhan biar kiranya kobarkan
kasih-Mu di dalam hati setiap mereka. Terpuji nama Tuhan. Para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa yang penuh kasih. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Yang percaya mari kita serukan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.